Kali ini aku mau share tentang aset. Dan kamu tahu ada aset yang nilainya itu lebih mahal daripada sport cars ataupun Bitcoin sekalipun. So kita tahu manusia itu sering kali memberi nilai pada sesuatu yang sangat berharga. Dan disitulah nilai suatu aset itu muncul. Kita bisa kategorisasikan aset itu mulai dari aset yang tangible sama intangible ya teman-teman. Jadi aset yang tangible itu seperti tanah, properti, emas gitu kan, yang memang tampak wujudnya. Terus yang intangible asset, apalagi saat ini udah di era teknologi digital yang makin maju, kita mulai nemu nih ada beberapa nilai dari suatu teknologi digital, let's say kayak kripto, kayak yang salah satu juga asetnya di bidang kripto itu seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain ya. Itu kalau bisa dilihat sebagai aset, kenapa? Aku bisa jelasin juga karena memang mereka memiliki sesuatu untuk ditawarkan, yaitu teknologi baru, breakthrough atau inovasi yang membuat mereka punya nilai. Dan saat itu digunakan ternyata bisa ngasih benefit ke banyak orang. Itu kenapa akhirnya bisa punya nilai dan asetnya itu meningkat. Selain itu yang sifatnya intangible, contohnya juga ada intellectual property atau karya. Saat seseorang dengan dedikasinya, dengan passionnya menciptakan sesuatu, dia membuat sesuatu untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Dan disitulah nilai suatu karya atau IP. Nah, aku juga mau share tentang ada aset lainnya yang juga nilainya itu sangat tinggi. Bahkan menurutku, bahkan juga menurut sebagian orang bisa ngelihat bahwa aset ini bahkan lebih tinggi daripada setiap aset yang ada saat ini. Apakah itu emas, apakah itu properti, apakah itu termasuk sampai Bitcoin gitu yang peningkatannya itu sangat pesat, luar biasa ya. Aset apa itu? Itu adalah aset dalam diri kita sendiri teman-teman, yaitu karakter kita, mentalitas kita, dan inner qualities kita. Karena dari kualitas-kualitas itu yang ada dalam diri kita, disitulah yang akan menentukan nilai diri kita, mulai dari saat ini, saat kita membangun, sampai ke depan jangka panjang. Saat kualitas diri kita ini makin meningkat, disitulah nilai diri kita juga akan makin meningkat, bahkan lebih mahal dari setiap aset kelas yang lain. Dan di sini memang sifatnya subjektif, tapi di sisi lain juga sangat objektif karena dinilai oleh banyak orang saat nilai itu sudah memberikan dampak yang konstruktif dan bermanfaat untuk banyak orang. Aku mau share kenapa kok aset ini dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi dari aset yang lainnya. Dan ini adalah bentuk aset yang intangible, sama seperti intellectual property tadi. Inner qualities dalam diri kita, kualitas internal diri kita seperti karakter, mentalitas, terus behavior, terus termasuk habit, itu sebagai aset karena memang dia juga dibangunnya bertahap. Dia juga memiliki nilai atau valuasi yang terus meningkat seiring kualitasnya juga meningkat. Dia tidak dibangun secara instan, dia dibangun dengan waktu, dengan energi, dengan dedikasi. Itu kenapa dia punya nilai. Sama seperti intangible asset tadi, seperti apakah intellectual property, seperti kripto, memang secara wujud tak tampak, tapi bisa terasa, bisa memiliki dampak. Nah, kenapa aku sampaikan kalau aset ini bisa nilainya jauh lebih mahal dari aset kelas yang lain? Karena ini sangat dekat dengan hati kita dan pikiran kita. Ini sangat dekat dengan kita sebagai manusia. Karena manusia ini nggak cuma fisik kita ini, fisik badan kita, tapi internal qualities kita juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri kita, manusia. Itu kenapa aku di sini sebagai seorang profesional dan juga sedang terus tumbuh untuk mengembangkan kapasitasku terus-menerus, yang memiliki pengalaman di human character development, ingin terus mendedikasikan waktu, pikiran, dan energiku di bidang ini, di human character development. Yang mana saat ini aku juga sedang ngebangun AlphaDev, suatu platform yang berdedikasi untuk menemani
teman-teman muda. Jadi saat ini memang aku fokus untuk menemani teman-teman muda. Itu kenapa namanya Alpha Dev. Alpha itu kan yang pertama ya. Jadi yang pertama yang membangun karirnya, baik itu karir profesional maupun karir entrepreneurship. Jadi perjalanan karir orang-orang muda ini ditemani oleh Alpha Dev untuk membangun karakter sejak awal. Jadi yang dibangun selain technical skills, selain knowledge dan skills di bidang teknis, di bidang apa yang kamu pilih, misalnya terkait dengan engineering, IT, science, atau semua bidang praktikal di kehidupan manusia. Selain itu juga ada loh soft skills ataupun juga internal being yang ada di dalam manusia, yaitu terkait yang aku tadi bilang inner qualities yang terkait dengan karakter, terkait dengan mentalitas, terkait dengan human behavior and habit gitu. Jadi itu kenapa akhirnya aku di Alpha Dev ini akan memfokuskan untuk memberikan nilai-nilai terkait dengan bagaimana membangun human character supaya akhirnya bisa memiliki tujuan yang meaningful and constructive impact untuk karir teman-teman. Jadi aku bisa bilang kenapa kok akhirnya nilai dari inner qualities kita itu meningkat. Karena coba kita lihat di awal, seperti video ini sendiri, coba kalau teman-teman lihat dari awal sampai sekarang ini, sampai nonton sampai sekarang, itu nunjukin kalau video orang ini padahal biasa-biasa aja ya. Mungkin aku tertarik pesannya gitu. Jadi aku juga concern dan sadar tentang video ini kualitasnya masih sangat biasa aja. Bahkan bisa dilihat sebagai kualitas yang jelek kalau dilihat dibandingkan dengan video-video YouTube yang ada yang lainnya ya. Aku sendiri juga mau terus belajar gimana meningkatkan kualitas videoku. Tapi aku mau mengawali ini dengan fokus utama adalah menyampaikan nilai, menyampaikan insight dan experience dari apa yang selama ini ku jalani di bidang human character development. Karena pengalamanku memang sejak 2012 di human character development dari salah satu international organization yang mendedikasikan diri di bidang edukasi dan pendidikan masyarakat. Itu kenapa akhirnya aku mau mulai membuat konten dan membagikan konten di sini. Dan karena sifatnya ini masih awal, jadi memang nilainya itu bahkan bisa masih sangat kecil gitu. Kita coba bandingkan yang terdekat ya dengan Bitcoin misalnya, teknologi Bitcoin. Dulu awal-awal Bitcoin tahun 2008-2009 gitu ya, itu bahkan nilainya masih sangat kecil, bisa sekitar di bawah $10, $5 gitu kan per koinnya. 2009, 2010, $5. Jadi, tapi teknologi ini punya visi. Visinya adalah menghubungkan teknologi dengan keuangan, dengan finansial melalui teknologi blockchain gitu kan. Idenya, visinya jelas di awal. Meskipun di awal itu visinya udah jelas, tapi orang lain melihatnya kan masih belum jelas, belum sadar. Audiensnya juga belum banyak, makanya nilainya kecil. Tapi seiring masyarakat terus teredukasi, jadi akhirnya makin banyak orang tahu nilainya, makin meningkat seiring waktu, makin meningkat, sampai semakin banyak orang menyadari bahwa ini teknologi inovasi sekali gitu, suatu breakthrough, suatu terobosan, makanya akhirnya nilainya itu sampai signifikan meningkatnya. Nah itu contoh dari Bitcoin ya. Kalau aku kasih contoh lain yang hubungannya dengan apa yang sedang ku bangun, dan ini juga teman-teman bisa refleksikan dengan apa yang teman-teman bangun. Kalau teman-teman di awal itu ngelihatnya ini kecil, ya memang semua hal, setiap hal itu dimulai dari kecil. Bahkan Google yang kita manfaatkan sekarang, banyak sekali manfaat dari Google itu dimulai dari garasi gitu kan. Jadi itu kenapa aku mau mendedikasikan diri. Alpha Dev dimulai dari kecil juga, dari sederhana, tapi idenya jelas, idenya harus clear, sesuai dengan pengalamanku, sesuai dengan wawasan dan eksplorasi bidangku selama ini. Dan aku juga akan terus mengembangkan diri untuk akhirnya menjadi expert yang semakin strong lagi di bidang ini. Tapi di awal sudah jelas visinya kemana. Jadi Alpha Dev itu tadi visinya kan untuk menemani teman-teman muda untuk grow with heart and mind, supaya akhirnya bisa memiliki karir yang meaningful dan constructive impact.
Jadi itu purpose statement ataupun bahkan core statement dari Alpha Dev. Jadi di aku sudah jelas sebagai founder untuk membangun Alpha Dev ini. Itu kenapa visinya di awal jelas, dan karena visi ini perlu terus dikomunikasikan, perlu terus disebarkan ke semakin banyak orang. Itu kenapa nilainya tentunya akan meningkat seiring waktu, tapi di awal ya kecil dulu karena belum ada orang yang tahu nilai dari Alpha Dev ini. Bahkan misalnya kayak tadi analoginya Bitcoin di awal itu sampai di bawah $10, ya ini sama. Let's say nilainya ya di bawah $10 gitu. $1 aja udah lumayan, 1-5 dolar katakanlah ya nilai dari let's say konten ini. Padahal konten yang biasa-biasa aja, tanpa editing, tapi langsung menyampaikan nilai dari apa yang aku tekuni di bidang ini, yang aku dedikasikan di bidang ini. Jadi karena di awal itu nilainya masih belum terkomunikasikan, belum masif secara publik, tapi setelah itu karena aku memfokuskan diri untuk mendedikasikan diri di bidang ini, tentunya nilai ini akan tersebar gradually. Contohnya nih di LinkedIn, aku mulai fokus menulis konten di LinkedIn ini dalam 3 bulan terakhir. Sudah mulai ada beberapa teman yang notice. Jadi teman ini mereka yang memang profesional maupun mereka yang juga salah satu expert di bidangnya gitu. Jadi di bidang apakah itu digital marketing, apakah itu juga di bidang LinkedIn expert, mulai ada interaksi dengan mereka dan mereka juga memberikan support untuk Alpha Dev terus maju. Nah itu kan menunjukkan nilainya mulai terbangun nih, mulai muncul, dan aku yakin saat ini terus terbangun seiring waktu terus menerus, nilainya itu akan meningkat signifikan juga, sama seperti Bitcoin tadi. Itu teman-teman, kenapa kok akhirnya ada aset dalam diri kita sendiri yang nilainya itu lebih besar daripada sport cars ataupun Bitcoin atau bahkan aset kelas manapun lainnya. So, kamu siap tahu dan terus explore aset ini? Ikutin terus Alpha Dev ya. Nah, buat teman-teman yang pengen mulai coba apa sih Alpha Dev ini dan apa yang ditawarin gitu kan, aku udah sisipkan di description link untuk teman-teman ini latihan, ada exercise untuk membangun karir yang sistematis. Jadi Alpha Dev buat systematic career framework. Jadi ada systematic career framework buat teman-teman bisa mulai latihan. Kira-kira karirku ini mau mengarah kemana, supaya seperti tujuannya Alpha Dev tadi, supaya bisa menemani teman-teman muda untuk grow with heart and mind, dan bisa mengarah kepada karir yang meaningful and punya impact yang konstruktif. Jadi teman-teman bisa download framework itu free. Framework itu secara free bisa teman-teman dapetin, jadi langsung cek aja di description dan teman-teman bisa langsung exercise. Kalau teman-teman dapat manfaat dari framework itu, let's keep engage dari situ ya. Jadi tetap stay in touch dan kita bisa saling belajar, dan ikutin terus konten-konten Alpha Dev dan Lukman Hans untuk dapetin insight tentang gimana membangun karakter kita, membangun inner qualities kita supaya akhirnya kita menjadi yang people yang memiliki karir yang meaningful dan impact yang konstruktif. Thank you.